teman-teman. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar teman-teman di rumah? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Kenalin, namaku Meme. Siapa teman-teman? Iya, betul. Meme. Teman-teman, Meme akan menemani teman-teman selama sekolah minggu online hari ini. Teman-teman, hari ini kita sangat bersuka cita. Walaupun kita belum bisa bertemu secara langsung, tapi Meme percaya kalau Tuhan Yesus selalu membuat kita bergirang. Nah, teman-teman, yuk kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Ya, jangan lupa ya, sambil tepuk tangan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Nah teman-teman, bagaimana pujian kita tadi? Sungguh luar biasa ya. Tuhan Yesus luar biasa, sungguh membuat kita selalu bergirang. Nah, sekarang tiba waktunya kita akan berdoa. Yuk mari teman-teman, kita bersama-sama tundukkan kepala, tutup mata, dan kita lipat tangan kita. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa. Terima kasih karena hari ini kami sudah diberi kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, Engkau tahu keadaan di Cirebon saat ini, COVID-nya sedang tinggi Bapa. Kami percaya Engkau selalu menyertai anak-anak-Mu ini Bapa dimanapun kami berada, sehingga kami selalu terhindar dari segala sakit penyakit. Dan juga Bapa, kami akan memulai ibadah ini Bapa. Tuhan tolong pimpin ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Nah, kita tahu teman-teman, Tuhan Yesus itu sangat baik. Ayo beri kemuliaan untuk nama Tuhan Yesus. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kalian hebat. Nah, yuk sekarang teman-teman kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Sambil tepuk tangan ya.
Yuk mari. Allah baik, Allah baik, Allah baik padaku selalu. Allah kasih, Allah kasih, Allah kasih padaku selalu. Allah rindu, Allah rindu, Allah rindu padaku selalu. God is so good, God is so good, God is so good to me. Nah, sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, teman-teman, duduk yang manis, buka Alkitabnya, jangan sambil mainan, jangan sambil makan. Ingat, kita masih dalam suasana ibadah. Jadi kita harus benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan menaikkan pujian dengan judul Taburkan Firman-Mu. Yuk teman-teman, mari kita nyanyikan bersama. Taburkan firman-Mu, ya Tuhan, semaikanlah di hatiku, siramilah dengan Roh Kudus, bertumbuh dan makin mekar. Berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, menjadi kitab yang terbuka, dibaca dan diteladani. Taburkan firman-Mu, ya Tuhan, semaikanlah di hatiku, siramilah dengan Roh Kudus, bertumbuh dan makin mekar. Berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, menjadi kitab yang terbuka, dibaca dan diteladani, menjadi kitab yang terbuka, dibaca dan diteladani. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Wah, masih ingat sama aku nggak nih? Aku kan udah sering nih di sekolah minggu online. Ya benar, namaku Edo. Ketemu lagi ya kita di sekolah minggu online. Nah teman-teman,
Hari ini Edo ingin menceritakan satu kisah Alkitab. Wah, apa ya ceritanya? Nanti Edo akan ceritakan ya. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, yuk kita awali firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di tempat kami masing-masing. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan juga Engkau berkati kami supaya kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan berkati kami juga sehingga kami bisa melakukan kehidupan kami dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kitab Kejadian. Kitab Kejadian ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru teman-teman? Ya, Perjanjian Lama ya. Kitab Kejadian adalah kitab pertama yang ada di dalam Alkitab. Oke. Bacaan Alkitab kita terambil dari Kejadian pasal 27 ayat 41 sampai 46. Dilanjutkan dengan pasal 28 ayatnya yang ke-10 sampai 15. Edo ulang sekali lagi ya. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kejadian 27 ayat 41 sampai 46. Dilanjutkan pasal 28 ayat 10 sampai 15. Edo bacakan untuk kita semua ya. Yakub lari ke Mesopotamia. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh." Ketika diberitahukan perkataan Esau itu anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya lalu berkata kepadanya, "Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya, sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu. Dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga?" Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, "Aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi?" Dilanjutkan di pasal 28 ayatnya yang ke-10. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Nah teman-teman, demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Nah sekarang sebelum kita masuk ke cerita Alkitabnya nih, Edo mau nanya dulu nih ke teman-teman. Teman-teman yang punya kakak atau yang punya adik, suka bertengkar gak sih kalau di rumah? Mungkin bertengkarnya karena rebutan mainan lah, karena adik gangguin lah, karena kakak gangguin lah, atau karena hal sebagainya. Pasti teman-teman sering ya bertengkar bareng kakak atau adik. Nah, cerita Alkitab hari ini juga ingin menceritakan bahwa terkadang sesama saudara itu suka ribut, kayak Esau sama Yakub.
yang tadi kita baca tadi di Alkitab. Nah, teman-teman, apa sih yang membuat Esau dan Yakub bertengkar? Jadi teman-teman, ketika dewasa, Yakub mencuri hak Esau sebagai anak sulung dengan sepiring kacang merah. Nah, karena Yakub telah mencuri hak Esau itu, maka Esau menaruh dendam kepada Yakub. Apalagi kesempatan mendapat berkat yang seharusnya Esau terima dari ayahnya telah diberikan kepada adiknya Yakub. Maka teman-teman, Esau berjanji kepada dirinya sendiri bahwa kalau ayahnya sudah tiada, dia akan membalas sakit hatinya kepada Yakub adiknya. Wah teman-teman, baik nggak menyimpan dendam kepada orang yang bersalah? Nggak baik juga ya. Tapi berbohong juga nggak baik ya teman-teman. Wah, jadi Esau sama Yakub sama-sama salah ya di sini. Esau salah karena menaruh dendam kepada Yakub, dan Yakub juga salah karena telah menipu ayahnya. Wah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Ayo lanjutkan ya. Nah, ketika niat Esau ini diketahui oleh ibunya Ribka, maka Yakub dipanggil, disuruh sama Ribka untuk lari ke tempat Laban, saudara ibunya di Haran atau pamannya Yakub. Nah, ibunya bilang, Yakub, kamu harus tinggal di sana sampai kemarahan kakakmu hilang. Barulah kamu boleh kembali. Nah, tapi teman-teman, Ribka juga sedih karena harus kehilangan anak kesayangannya Yakub. Tapi mau gimana pun Yakub juga harus lari sebelum Esau membunuh Yakub. Nah, karena telah disuruh ibunya, maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran seperti yang diminta ibunya kepadanya. Yakub sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena hari sudah mulai malam. Kalau hari sudah malam, pasti teman-teman juga pada ngantuk kan, mau beristirahat, capek. Nah, Bapak Yakub juga waktu itu sama. Ia capek akan perjalanannya, sehingga pada malam itu ia bermalam di suatu tempat dan ia tertidur. Nah, lalu ketika itu Yakub bermimpi teman-teman. Wah, kira-kira kalau teman-teman bermimpi, teman-teman tahu nggak teman-teman mimpi apa? Teman-teman ketemu artis Korea, teman-teman ketemu idola teman-teman. Wah, teman-teman perasaannya senang banget ya kalau mimpi digituin. Wah, tapi kalau mimpi Bapak Yakub gimana nih? Nah, jadi teman-teman, waktu itu Yakub bermimpi di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Wah, tangganya tinggi banget ya. Nah, di tangga-tangga itu tampaklah sama Yakub ini malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Nah, sambil Yakub melihat malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu itu akan menjadi seperti debu banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Aku menyertai engkau dan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Aku tidak akan meninggalkan engkau dan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Wah, teman-teman, setelah mimpi itu, Yakub langsung bangun dari tidurnya. Dan ia mulai merasakan damai. Karena ia percaya bahwa Tuhan menyertai perjalanannya dan tidak akan meninggalkan dia. Meskipun Esau membenci Yakub, tapi Yakub percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada Yakub. Bahkan, Tuhan akan memberkati Yakub sebagaimana janjinya kepada kakeknya Abraham dan ayahnya Ishak, bahwa keturunannya akan seperti debu banyaknya. Wah teman-teman, menurut teman-teman, debu yang ada di tanah itu bisa kita hitung gak sih? Gak bisa ya, banyak banget. Nah, tapi teman-teman, Tuhan menjanjikan kepada Yakub bahwa keturunan Yakub akan seperti debu banyaknya. Wah, kuasa Tuhan hebat banget ya. Nah, teman-teman, perjalanan hidup manusia diumpamakan seperti sebuah perjalanan yang sangat panjang. Tetapi, di tengah-tengah perjalanan yang panjang, hidup kita itu harus dijalani
dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Sama seperti Yakub, ia memulai perjalanan dengan penuh rasa takut dan gelisah karena dibenci oleh kakaknya Esau. Tetapi penglihatan dalam mimpinya dan janji yang telah Tuhan berikan kepadanya menolong Yakub untuk sadar bahwa hidupnya berada dalam pernyataan Tuhan. Nah, Tuhan yang sama juga menyertai teman-teman dan kita saat ini. Karena itu, tidak perlu khawatir akan masa depan, teman-teman. Yang harus kita lakukan adalah tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Nah, teman-teman, Edo mau ngasih satu ayat hafalan nih. Teman-teman bisa menghafalkannya ya di rumah. Ayat hafalannya terambil dari Yesaya 41 ayat 10a. Yesaya 41 ayat 10a. Ayatnya berbunyi demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Yuk teman-teman ikutin Edo ya. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Ya, sekali lagi ya. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Dan janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Nah, demikian cerita Alkitab hari ini. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, yuk kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena kami telah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar lagi kami ingin melanjutkan ibadah kami. Kiranya Engkau tetap menyertai kami dalam kami menjalani ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, demikian cerita Alkitab hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Dadah. Bagaimana teman-teman cerita kita hari ini? Luar biasa ya. Kita semakin diberkati oleh firman Tuhan yang barusan kita dengar. Nah, teman-teman, kita sekarang akan melihat aktivitas yang sudah teman-teman lakukan selama minggu kemarin. Yuk teman-teman, kita bersama-sama melihatnya.
sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Nah, teman-teman, untuk persembahan kita bisa teman-teman titipkan ke mama papa yang ke gereja, atau bisa dititipkan ke TU, atau kalian simpan nanti pada saat kita sudah onsite tatap muka, kita akan bertemu dan kita bisa menyerahkan persembahan kita ke sekolah minggu. Nah, sambil kita mempersiapkan persembahan kita akan menyanyikan lagu Tuhan Itulah Gembalaku. Yuk teman-teman, kita siapkan persembahan kita dan kita pujikan lagu tersebut. Tuhan itulah gembalaku, tidak ku akan kekurangan. Dibaringkanku di atas rumput dan hantar pada air yang tenang. Tuhan itulah gembalaku, tidak ku akan kekurangan. Dibaringkanku di atas rumput dan hantar pada air yang tenang. Dibaringkanku di atas rumput dan hantar pada air yang tenang. Ya, sekolah minggu kita cepat sekali ya selesainya. Padahal baru saja kita memulai. Kok tiba-tiba sudah menjelang akhir ya? Aduh, tapi Meme hari ini seneng banget. Bagaimana teman-teman di rumah? Apakah teman-teman juga bersuka cita? Oh, puji Tuhan, Meme dengar teman-teman bersuka cita juga. Coba yang bersuka cita acungkan tangannya. Wah, luar biasa, ada 10.000 yang bersuka cita. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan berdoa lebih dahulu. Yuk teman-teman, kita berdoa lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, karena hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah online kami. Tuhan, terima kasih untuk pertolongan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Kami sangat bersyukur bahwa Engkau sangat baik. Tuhan, pimpin kami selama kehidupan kami ke depan Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Engkau yang menjaga kami, melindungi kami satu persatu dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, selamat hari Minggu. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.